Shalom, perkenalkan nama saya Fitra Melastorus dengan NIM 607012418 dari kelas agama AKP Gabungan 4901. Pada video kali ini saya akan merefleksikan khotbah mingguan yang setiap minggu diadakan di Persekutuan Okumene PMK Telkom University maupun khotbah mingguan yang diadakan di gereja yang saya datangi. Minggu pertama saya beribadah di PMK Telkom University, yang dimana pada Okumene pertama persekutuannya bertemakan Call the Carry the Cross, yang diambil dari Lukas 9 ayat 23. Pendeta yang membawakan ibadah pada saat itu adalah pendeta Bunda Marieta Simanjuntak. Lukas 9 ayat 23 menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar percaya, tetapi merupakan komitmen, kesetiaan, dan kesiapan untuk berkorban. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mementingkan ego, kenyamanan, dan keinginan daripada taat kepada Tuhan. Namun pada firman ini saya diingatkan bahwa untuk mengikuti Yesus kita perlu melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus. Saya juga belajar bahwa memikul salib bukan hanya tentang penderitaan, tetapi merupakan sebuah tanggung jawab, kesediaan, dan kesetiaan untuk mengikuti jalan yang benar meskipun itu tidak mudah. Tuhan mengajarkan bahwa berkorban dalam mengikutinya bukanlah sebuah beban, tapi bentuk kasih dan ketaatan. Saya pribadi merasa sangat tertegur karena saya masih sering sekali mementingkan keinginan pribadi daripada ketaatan kepada Tuhan. Ada saat-saat di mana saya merasa sangat sulit untuk memaafkan, melakukan hal yang benar, dan sulit sabar ketika itu terasa berat. Namun melalui ibadah ini saya belajar agar lebih taat dan lebih berserah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah ini memberikan saya kekuatan dan motivasi baru untuk tetap berjalan bersama Tuhan meskipun jalan yang harus dilalui itu sangat sulit. Saya juga teringat firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 yang menjelaskan betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari ayat ini saya mempelajari bahwa salib itu bukanlah penderitaan, tetapi juga bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dari khotbah ini saya belajar bahwa menjadi orang percaya tidaklah mudah. Akan selalu ada tantangan, beban, dan pengorbanan yang harus dilakukan. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terus melalui beban itu kita belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan dan semakin kuat di dalam iman. Pada minggu kedua saya mengikuti ibadah di PMK Telkom University dengan tema ibadah Carry the Cross Together yang dibawakan oleh Bapak Jasper Hasudungan. Melalui tema ini saya belajar bahwa di kehidupan kampus seringkali penuh dengan persaingan, mulai dari mencari IPK, prestasi, hingga ambisi pribadi. Semuanya terasa seperti kompetisi. Tanpa disadari, hal ini membuat kita terlalu fokus terhadap diri sendiri dan lupa bahwa sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Tuhan tidak memanggil kita menjadi pemain tunggal dalam iman, tapi mengajak kita untuk bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat. Dalam kitab Yohanes 17 ayat 21-22, Yesus berdoa supaya semua orang percaya menjadi satu, sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Dari ayat ini saya mempelajari bahwa unity atau kesatuan adalah hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Berbicara tentang unity, kita harus memiliki value atau nilai yang sama. Unity yang dimaksud adalah bukan sama dalam segala hal, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Karena unity adalah kesepakatan antara 2 atau 3 orang yang membuat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saya juga diingatkan bahwa untuk mengikuti Tuhan kita tidak perlu menunda-nunda. Jika ingin memulai hidup dalam Tuhan, maka harus dimulai dari sekarang. Namun walaupun demikian, banyak sekali batu sandungan yang dapat menghalangi unity, seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 22-30, yang menjelaskan tentang beberapa hal seperti kompetisi yang tidak sehat, perasaan merasa paling berhak, senioritas,
dan sikap merasa seenaknya karena sudah banyak melayani. Karena terkadang orang yang aktif di dalam pelayanan merasa dirinya lah yang paling penting, sehingga muncullah sifat sombong atau merasa lebih hak dibandingkan orang lain. Hal inilah yang justru merusak komunitas dan membuat lingkungan gereja menjadi tidak sehat. Di dalam Yohanes 3 ayat 28-29, saya belajar bahwa kita tidak boleh tersiksa ketika melihat seseorang berhasil. Sebaliknya, kita harus menjadi orang yang pertama mengapresiasi keberhasilan mereka. Jangan mengecilkan diri, tetapi jangan juga membiarkan iri hati menguasai kita. Kemudian pada kitab Yohanes 3 ayat 30, kita diingatkan bahwa ketika kita semakin besar, jangan sampai Tuhan menjadi kecil di dalam kehidupan kita. Kita harus meredam rasa sombong atau kebanggaan untuk Tuhan. Karena yang paling penting adalah meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Saya juga belajar bahwa gereja atau komunitas seringkali tidak sehat karena adanya pemanfaatan atau terlalu fokus kepada posisi jabatan di gereja. Padahal seharusnya kita harus lebih fokus kepada impact yang kita berikan daripada posisi yang kita miliki. Nilai-nilai yang kita pegang mempengaruhi cara hidup kita di dalam komunitas. Komunitas yang dibangun tidak harus sama semuanya, tetapi harus memiliki hati dan tujuan yang sama. Melalui kitab Para Rasul 18 ayat 3, saya belajar bahwa connection terjadi karena Tuhan punya rencana. Ada divine connection, ada divine intervention, dan ada divine mission. Tuhan mempertemukan seseorang bukan karena kebetulan, tetapi karena ada tujuan yang besar. Komunitas yang dibangun harus benar-benar saling mengenal. Bukan hanya sekedar formalitas, kita harus saling mendukung, saling menguatkan, dan dapat bertumbuh bersama. Tempat di mana Tuhan menempatkan kita adalah tempat di mana kerajaan Allah. Pada minggu ketiga, saya beribadah di GMS Gede Bage dengan tema minggu Sunday Service. Pembicaranya adalah Civanesi dengan ayat Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Pada ibadah ini dibahas bagaimana Tuhan bekerja melalui hubungan, proses, dan penempatan hidup kita. Dari khotbah ini saya belajar beberapa hal, yaitu divine connection, divine relation, dan divine intervention, divine collaborator, dan divine mission. Pembicara yaitu Kak Vanessa menyampaikan bahwa seringkali Tuhan melakukan hal yang besar melalui hal kecil yang kita lakukan. Banyak orang menunggu sesuatu yang besar untuk melihat pekerjaan Tuhan. Padahal justru Tuhan lebih sering bekerja melalui hal-hal yang kecil. Yang pertama adalah divine relocation. Ketika Tuhan memindahkan kita dari satu tempat, itu bukan berarti kita gagal, tapi Tuhan memposisikan kita kembali ke rencana yang lebih besar. Kadang kita merasa kecewa karena kita menghadapi perubahan yang tidak kita inginkan. Namun tanpa kita sadari, Tuhan telah mengarahkan kita ke tempat yang lebih tepat. Yang kedua, saya belajar divine connection, di mana Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memiliki hati bertumbuh dan ingin melayani. Connection itu bukanlah kebetulan, tetapi merupakan rencana Tuhan. Yang ketiga adalah divine intervention, yaitu saat Tuhan turun tangan langsung dari dalam kehidupan kita. Kadang ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, dan pada saat itulah Tuhan bekerja dengan caranya. Yang keempat, divine collaborator. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama. Yang kelima adalah divine mission, di mana kita bekerja bukan hanya dengan tangan, tetapi juga menggunakan hati. Saya belajar bahwa komunitas yang Tuhan inginkan adalah komunitas yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun kerajaan Allah. Yang terpenting bukannya adanya kebersamaan, tetapi hati yang selaras. Secara pribadi, saya merasa ditegur karena saya melihat perubahan di dalam hidup saya sebagai sesuatu yang gagal. Saya juga terkadang kurang menghargai orang-orang yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saya, padahal mereka adalah bagian dari rencana Tuhan. Pada minggu keempat, saya beribadah di GMS Gede Bage dengan pembicaranya yaitu Pendeta Persila Indri Sasya. Pada ibadah minggu ini, tema ibadahnya adalah Missionity Alert dengan ayat Alkitab yang diambil adalah Yohanes 3 ayat 22-30, Yohanes 3 ayat 28-29, dan Yohanes 3 ayat 30. Melalui khotbah ini saya belajar bahwa setiap tempat memiliki kesusahan yang masing-masing. Tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada gereja yang tanpa masalah.
Juga tidak ada hubungan yang selalu berjalan mulus. Orang memiliki pergumulan dan tantangan tersendiri. Pada khotbah tersebut, pendeta mengibaratkan sebuah bintang yang terlihat indah jika dapat bercahaya bersama. Dari situ kita belajar bahwa keberagaman bukanlah sebuah penghalang, tetapi merupakan kekuatan kita untuk mencapai tujuan yang sama itu. Pada Yohanes 3 ayat 23-30 dijelaskan beberapa hal yang dapat merusak persatuan, yaitu kompetisi yang tidak sehat, perasaan merasa paling berhak, sikap senioritas, dan merasa senangnya karena sudah melayani. Dari situ saya belajar bahwa kadang gereja menjadi tidak sehat karena banyak orang yang memanfaatkan posisi atau jabatan mereka, padahal seharusnya mereka lebih fokus terhadap impact atau dampak mereka terhadap jemaat gereja. Melalui ibadah ini saya belajar untuk lebih rendah hati untuk melayani. Pada minggu kelima saya beribadah di GMS Gede Bage. Pemkhotbahnya adalah Pendeta Luke. Pada minggu ini membahas tentang pentingnya menjaga hati. Ayat Alkitab yang diambil adalah 2 Samuel 5 ayat 1-11, 2 Samuel 3 ayat 22, Yakobus 1 ayat 12-14, Imamat 19 ayat 17, dan Amsal 18 ayat 2. Pada khotbah ini saya belajar bahwa kita harus sangat hati-hati tentang kesatuan hati. Ketika semua yang terjadi diizinkan oleh Tuhan, maka semua hal itu akan bertahan lebih lama karena adanya campur tangan Tuhan. Tapi jika dibangun berdasarkan ego dan ambisi, maka hal itu akan cepat runtuh. Melalui hal ini saya belajar bahwa kita harus lebih hati-hati terhadap hal-hal yang salah. Jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran yang salah, karena jika kita mengikuti ajaran yang salah, kita dapat hidup yang salah juga. Hal yang pertama ditekankan dalam khotbah ini adalah hati-hati dengan hati. Kita tidak boleh membuka celah bagi dosa yang akan menjatuhkan kita. Karena ketika kita jatuh, bukan hanya diri kita yang terkena dampaknya, tetapi nama Tuhan juga ikut terbawa. Pendeta menyampaikan bahwa Tuhan bisa mengampuni, tetapi manusia sangat sulit mengampuni. Karena itu kita harus menjaga sikap dan tindakan kita dengan sungguh-sungguh. Jika ada masalah dengan orang, kita harus berbicara langsung kepada orang tersebut, bukan malah menghindar, memendam, atau membuat asumsi sendiri. Sebagai manusia, kita tidak dapat berjalan sendiri, tetapi kita juga tidak berhak menghakimi orang lain, karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan. Kita tidak dapat berjalan sendiri dan kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan. Dalam kitab Imamat, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh menyimpan kebencian. Dan pada kitab Amsal diartikan bahwa orang bebal tidak suka dengan pengertian. Jadi jika ada sesuatu lebih baik dibicarakan, jangan sungkan dan harus terbuka. Pada minggu ke-6 saya beribadah di gereja GPIB Bethel. Khotbahnya dibawakan oleh Pendeta Richard Agung Sucacyono. Ayat Alkitab yang diambil adalah 1 Korintus 15 ayat 14. Minggu ini adalah Minggu Paskah dan ayat yang diambil adalah 1 Korintus 15 ayat 14. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristus adalah pondasi utama iman Kristen. Jika Kristus tidak bangkit, maka iman tidak memiliki dasar. Tetapi karena Kristus bangkit, kita memiliki pengharapan dan kehidupan yang baru. Saya juga belajar untuk sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan. Iman bukan hanya soal percaya, tetapi bagaimana saya hidup setiap hari sebagai saksi Kristus. Pada minggu ke-7 saya beribadah di PMK Telkom University yang dibawakan oleh Pendeta Mariata Simanjuntak. Tema minggu ini adalah kemenangan Yesus Kristus harus menjadi identitas orang percaya. Dan ayat yang diambil adalah 1 Korintus 15 ayat 57. Melalui ayat ini saya belajar bahwa kemenangan Yesus Kristus bukan hanya mengetahui bahwa Yesus bangkit, tetapi bagaimana kemenangan itu menjadi bagian dari identitas kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak lagi menjadi orang yang kalah, melainkan menang di dalam pribadi Yesus Kristus. Kemenangan itu harus mengubah cara kita melihat orang lain. Kita tidak lagi memandang orang lain dari kegagalan masa lalunya atau kelemahannya, tetapi melihat sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan memiliki kesempatan untuk dipulihkan. Pada minggu ke-8 saya beribadah di GMS Gede Bage yang dibawakan oleh Pendeta Hansen Wijaya dengan tema
dipanggil untuk menjadi terang dan membawa dampak di tempat yang gelap. Ayat kitab yang diambil adalah Matius 5 ayat 14. Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai orang percaya dipanggil ke tempat yang gelap, kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang penuh kegelapan. Kita harus berdampak dan menjadi berkat di tempat di mana Tuhan menempatkan kita, baik di kampus, organisasi, keluarga, maupun di lingkungan sekitar kita. Dari sini saya belajar bahwa janganlah dosa menjadi penghalang untuk kita berdampak di tempat yang gelap itu.